Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lahmi Rahmasari dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama, perintah menuntut ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ilmu yang wajib dicari seseorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun mahmatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua, sunnatun qaimatun atau sunnah dari al-hadis yang menegakkan. Dan yang ketiga adalah faridotun, adalah ilmu bagi waris dan ilmu faridoh yang adil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, atau orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama, seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Juga pada hadis Rasulullah yang lainnya, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini, kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, walau jauh ilmu harus tetap dikejar. Dalam kitab Talimul Muta'alim disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut terlebih dahulu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang seketika itu pasti digunakan dan diamalkan bagi setiap orang yang sudah baligh, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih. Apabila kedua bidang ilmu ini telah dikuasai, baru mempelajari ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lainnya. Kedua adalah keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah dan makhluk lainnya. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa golongan orang yang berilmu, bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kamu turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikendalikan mulutnya oleh Allah pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Jadi setiap orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Misalnya dengan cara mengajar dan mengamalkan pengetahuan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Allah menjadi mereka atau para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat. Dalam masalah kesaksian, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah menurut ilmu didasarkan pada beberapa dalil, antara lain surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat At-Taubah ayat 122. Keutamaan orang menurutnya adalah memiliki derajat yang sangat terhormat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormati dan meletakkan sayap-sayapnya seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun akan memohon ampunan dan mendapatkan jaminan bahwa orang yang berilmu dan ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak akan mewariskan dinas dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Berdasarkan hadis di atas bahwa ulama adalah ahli waris Nabi. Karena itu, ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Tugas-tugas tersebut diantaranya yang pertama, menyampaikan ajaran kitab suci itu secara baik dan bijaksana dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko. Yang kedua adalah menjelaskan kandungan kitab suci. Yang ketiga, membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya. Selain masalah ketinggian derajat, para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayat. Demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, tidaklah merupakan sesuatu yang mustahil jika ulama adalah orang yang sangat tinggi ilmunya. Utama ilmu agama, ilmu adalah pewaris Nabi. Dengan ilmu manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Al-Ghazali berkata, ilmu yang membedakan manusia dari binatang dan ilmu ia menjadi mulia bukan dengan kekuatan fisik. Sebab dari sisi ini unta jauh lebih kuat dan bukan kebesaran tubuhnya, sebab gajah pasti melebihinya, juga bukan dengan keberanian, sebab serigala lebih berani darinya. Manusia diciptakan hanya untuk ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.